Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 11 TAV. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa lagi pada pembelajaran melalui Google Meet. Tadi Bu Vi juga sudah menyapa kalian pada grup WA dan sudah meminta kalian untuk mengunduh beberapa bahan ajar, kemudian juga media dan LKPD yang sudah saya share melalui Google Classroom. Sudah diunduh semuanya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Iya. Baik, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelasnya silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai barisan aritmatika untuk kelas 11 di SMKN Bandar. Nah, KD dan KD-nya ada dua, yaitu KD 3.5 itu adalah KD pengetahuan menganalisis barisan dan deret aritmatika. Kemudian KD 4.5 ini adalah KD keterampilan, yaitu kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yang kita gunakan hari ini adalah yang merah ini ya. Yang pertama, menemukan konsep pola barisan aritmatika, kemudian menentukan suku pertama dan beda pada barisan aritmatika, kemudian menentukan suku Kn pada barisan aritmatika. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi pada KD keterampilan, yaitu kalian menerapkan konsep barisan aritmatika dalam memecahkan masalah kontekstual. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita dapat hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan saintifik dan kegiatan diskusi, menggali informasi dan mengisi lembar kerja dengan menanamkan sikap disiplin, aktif, mandiri, dan kerjasama. Diharapkan peserta didik dapat yang pertama menemukan pola barisan aritmatika, yang kedua menentukan suku pertama dan beda pada barisan aritmatika, yang ketiga adalah menentukan suku Kn pada barisan aritmatika. Manfaat dari pembelajaran hari ini: barisan dan deret dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, bidang kependudukan untuk menentukan menganalisis pertumbuhan penduduk. Kemudian yang kedua, bidang perbankan untuk menghitung kredit. Yang ketiga, bidang ekonomi dan bisnis untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan bisnis. Kemudian motivasi untuk kalian dalam belajar matematika, selalu saya sampaikan, matematika rajin belajar pasti bisa. Maka kalian harus rajin belajar. Penilaian yang akan kita laksanakan hari ini seperti biasa, ada penilaian pengetahuan, yaitu uji kompetensi pada Google Classroom, kemudian penilaian keterampilan dari observasi keaktifan penyelesaian LKPD, diskusi kelompok, dan penyajian dan presentasi. Kemudian penilaian sikap, observasi sikap selama pembelajaran berlangsung, yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan sopan santun. Untuk penilaian diri, yaitu melalui Google Form nanti yang akan saya share di WhatsApp group. Persepsinya, ayo ingat kembali tentang pola bilangan pada pembelajaran di SLTP atau di SMP. Perhatikan contoh berikut ini. Ini saya harap kalian aktif dalam menjawab pertanyaan saya. Jadi nanti kalau saya tanya tolong dijawab ya. Nah, di sini ada pola bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau pola bilangan ganjil? Ada yang bisa menyampaikan pola bilangan ganjil? Dari 1, Kemudian 3, 5, 7. iya, bagi yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan genap. Coba untuk pola bilangan genap dimulai dari angka berapa? 10, 2, 12,
Iya, betul sekali. Itu adalah pola bilangan asli, ganjil, dan juga genap. Kumpulan bilangan tersebut dengan pola tertentu membentuk sebuah barisan bilangan. Coba kalian perhatikan dari bilangan asli, ganjil, dan genap. Di situ mereka punya selisih ya. Untuk bilangan asli, selisihnya berapa? Coba dari satu bilangan ke bilangan yang lainnya. 1. Iya. Kalau untuk pola bilangan ganjil, selisihnya berapa? 2. Iya, betul. Untuk pola bilangan genap, selisihnya? 2. Iya, betul sekali. Yang sudah membaca bahan ajarnya pasti tahu barisan apa yang memiliki selisih yang sama dari masing-masing bilangan yang berurutan. Barisan aritmatik. Barisan aritmatika, ya, yang betul ya. Perhatikan juga barisan-barisan bilangan berikut ini. Yang pertama 1, 4, 7, 10, 13. Yang kedua 2, 8, 14, 20. Yang ketiga 30, 25, 20, 15. Coba yang A, selisihnya berapa dari masing-masing bilangan? 3. Betul sekali. Barisan yang kedua selisihnya 6. 2 tambah 6, 8 gitu ya. 8 ditambah 6, 14. Nah. Kemudian yang C, selisihnya berapa? 5. 5. 5. 25 kurangi 30. Negatif 5. Iya, betul Negatif. sekali. Negatif 5. Jadi kalian untuk menentukan selisih juga dilihat angkanya besar yang mana antara suku pertama dengan suku kedua. Karena untuk menentukan selisih itu adalah suku keduanya yang dikurangkan dengan suku pertama. Nah, barisan-barisan ini disebut dengan barisan aritmatika karena tadi polanya adalah masing-masing bilangan ini, bilangan yang berdekatan memiliki selisih yang sama. Nah, sekarang ada gambar tatanan buah jeruk di kios buah-buahan. Pernah lihat ya yang semacam itu? Pernah. Iya. Nah, di situ ayo kita perhatikan jumlah jeruk setiap susunan. Susunan teratas adalah 1 ya. Susunan kedua 2, susunan ketiganya 3, susunan keempat ada 4 jeruk dan seterusnya. Nah, kira-kira berapa jeruk yang paling bawah jika ditambah 1 baris lagi? Nah, adakah hubungannya dengan barisan aritmatika menurut? Ada. Kenapa ada? Kenapa susunan buah jeruk itu bisa dikatakan dengan barisan aritmatika? Perhatikan dari selisihnya, coba berapa selisih dari tiap susunannya? 1, Bu. Iya, jadi membentuk barisan aritmatika karena selisih dari masing-masing susunan dari susunan pertama, kedua, ketiga memiliki selisih yang sama ya. Silakan setelah ini kalian unduh LKPD pada Google Classroom, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Iya, diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian nanti hasilnya kalian kirimkan ke Bu Vivi. Nanti setelah ini kita keluar dari Google Meet, nanti kita mulai lagi 10 menit dari kita acara diskusi gitu ya. Iya, setelah ini silakan kalian lanjutkan untuk berdiskusi kelompok. Nanti setelah selesai kalian diskusi dalam waktu 10 menit, kita kembali lagi pada Google Meet. Nanti akan saya kirimkan link yang baru. Gitu ya? Ya. Baik, ini sementara saya akhiri dulu, nanti kita mulai lagi.
Sudah menyelesaikan diskusi untuk LKPD-nya semua ya? Sudah. Jadi kalian sudah berkelompok, kemudian sudah berdiskusi. Waktunya kalian adalah presentasi. Nanti setelah presentasi akan ada konfirmasi dari Bu Vivi dan juga mungkin dari kelompok yang lain untuk menanggapi. Setelah itu kegiatan terakhir kita nanti pada kegiatan inti ini adalah latihan. Siapa yang akan presentasi? Kelompok 1 ada perwakilan. Saya, Bu. Siapa? Alfi? Iya, Iya. silakan Alfi untuk mulai dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Tampak deretan kursi di dalam sebuah ruangan. Bagaimana cara menentukan atau menduga banyaknya kursi pada garis ke-8 dan menentukan jumlah kursi yang berada di ruangan tersebut. Jika diketahui dalam ruangan sidang terdapat 8 baris kursi, baris paling depan terdapat 6 kursi, dan baris berikutnya terdapat kursi 2 lebih banyak dari baris seterusnya. Soal pertama, dimisalkan barisan 1 sampai dengan 8 adalah U1, U2, dan seterusnya sampai dengan U8. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. U1 sama dengan A sama dengan 6, U2 sama dengan U1 ditambah 2 sama dengan 8, U3 sama dengan U2 ditambah 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10, U4 sama dengan dikurangi U3 sama dengan U5 dikurangi U4 dan seterusnya. U2 dikurangi U1 sama dengan disebut beda atau B. U1, U2, U3, U4 dan seterusnya UN disebut barisan aritmatika, sehingga U2 dikurangi U1 sama dengan U3 kurangi U2 sama dengan U4 kurangi U3 sama dengan U5 kurangi U4 dan seterusnya. UN dikurangi UN-1 sama dengan B. Yang kedua, U1 sama dengan 6, U2 sama dengan 8 sama dengan 6 ditambah kurung buka 2 kurangi 1 kurung tutup kali 2. U3 sama dengan 6 ditambah kurung buka 3 dikurangi 1 kurung tutup dikali 2. U4 sama dengan 12 sama dengan 6 ditambah kurung buka 4 kurangi 1 kurung tutup dikali 2. U5 sama dengan 14 sama dengan 6 ditambah kurung buka 5 dikurangi 1 kurung tutup dikali 2. Jadi U10 sama dengan 6 ditambah kurung buka 10 kurangi 1 kurung tutup dikali 2 sama dengan 24. Maka diperoleh rumus UN sama dengan A ditambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup dikali B. Ya, rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Itu ya. Bagus sekali untuk kelompok 1. Terima kasih untuk presentasinya. Silahkan dari kelompok yang lain, adakah yang mau menanggapi atau mau bertanya terkait hasil presentasi dari kelompok 1? Saya mau bertanya, Bu. Silahkan Ahmad Mustafa. Apakah persamaan ini bisa digunakan untuk menghitung suku sampai dengan bilangan tak hingga? Suku sampai bilangan tak hingga. Maksudnya sampai dengan angka yang banyak gitu, Pak? Iya, Bu. Iya, silakan coba dari kelompok yang lain dulu, atau dari kelompok 1 ada yang mau menjawab?
apakah rumus UN tadi untuk barisan aritmatika bisa digunakan sampai menghitung suku yang banyak, misalkan sampai ratusan atau juga ribuan. Kira-kira bisa nggak sih? Dari Ahmad Mustafa. Saya tidak begitu memahami maksud sehingga dari pertanyaan Ahmad Mustafa. Tetapi kalau saya cermati mungkin maksudnya untuk angka yang banyak ya, suku yang mencapai ratusan ataupun ribuan. Kalau semacam itu, rumus ini bisa digunakan sampai ke suku berapapun. Misalnya contoh untuk bilangan asli dengan suku pertama 1 dan bedanya 1, maka suku ke 100 sama dengan 1 ditambah 99,1 sama dengan 100. Begitupun pula seterusnya. Iya, jadi rumus ini, rumus dari UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, ini mempermudah kalian untuk menentukan suku yang banyak ya. Mungkin kalau sukunya hanya sampai dari 1 sampai 10 suku saja, kalian bisa menghitung langsung dengan menambah-nambahkan dari suku pertama dengan selisihnya berapa seperti itu. Tapi kalau misalkan sukunya banyak, itu akan kesulitan kalau harus menghitung terlalu banyak, sehingga bisa digunakan rumus UN ini. Nah, kemudian dari kelompok yang lain, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Atau mungkin jawabannya ada yang beda atau sudah sama dengan jawaban yang dipresentasikan dari kelompoknya Alfi? Ada yang berbeda tidak? Sudah sama semua atau ada yang masih berbeda jawabannya? Sudah sama, Bu. Ya, jadi kelompoknya sudah sama ya. Tadi juga saya sudah dapat kiriman jawaban dari kalian, jadi sudah saya cek. Alhamdulillah jawabannya sudah sama, dan dari jawaban yang dipresentasikan kelompoknya Alfi memang sudah sesuai. Itu mungkin karena LKPD memudahkan kalian untuk mencari atau menjawab, menyelesaikan persoalan yang saya berikan, begitu ya. Nah, selanjutnya akan saya berikan penguatan untuk materi ini. Saya akan presentasikan lagi. Apakah sudah nampak untuk presentasi layar Bu Vivi? Belum, Bu. Penguatan atau konfirmasinya yaitu yang pertama, barisan aritmatika adalah suatu aturan atau pola tertentu antara suku-suku pada barisan yang selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Tadi sekalian pun sudah mengeceknya ya, jadi untuk selisih pada barisan aritmatika itu menghasilkan angka yang sama, selalu tetap. Yang kedua, menentukan suku pertama dan beda pada barisan aritmatika. Suku pertama adalah U1 dan disebut juga dengan A, dan beda atau B diperoleh dari U2 kurangi U1 sama dengan U3 kurangi U2 dan seterusnya. Jadi untuk suku-suku yang berurutan jika dikurangi akan menghasilkan selisih yang sama, itu adalah barisan aritmatika. Kemudian untuk menentukan suku ke N-nya menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan dengan B, semacam itu. Sampai sini sudah bisa memahami untuk konsep dari barisan aritmatika. Betul, Bu. Iya, bagus. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi, kita Bu Vivi uji kalian dengan latihan soal. Mari kita diskusikan bersama. Tulislah 3 suku pertama dari UN sama dengan 3N dikurangi 1. Jadi kalian diminta mencari 3 suku, berarti mulai dari suku 1, suku yang kedua, dan suku yang ketiga. UN berarti N-nya diganti menurut sukunya ya. Untuk U1 kira-kira hasilnya berapa? U1 berarti sama dengan 3 kalikan dengan dijawab salah satu. 3 kali 1 Dikurangi 1. diulang lagi coba. U1 sama dengan 3 kali 1 kurangi 1.
3 kali 1 kurangi 1. Hasilnya berarti berapa? 3 kali 1. Ya, hasilnya 2. Kita lihat ya. 3U1 berarti 3 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kita lanjutkan untuk menentukan suku yang kedua. U2 berarti sama dengan berapa? 3 kali 2 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 5. Hasilnya 5. 3 kali 2 kurangi 1 sama dengan 6 kurangi 1, hasilnya 5. Selanjutnya untuk U3. U3 berarti 3 kali kurangi 1 sama dengan 9 kurangi 1 sama dengan 8. 3 kali 3 dikurangi 1 ya, hasilnya adalah 8. Jadi 3 suku pertama dari UN 3N-1 adalah 2, 5, dan 8. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Diketahui barisan aritmatika min 4, min 1, 2, 5, dan 8. Berapakah suku pertama dan beda dari barisan tersebut? Coba salah satu dijawab, suku pertamanya berapa dan bedanya berapa? Ayo dijawab salah satu, itu kan gampang ya nyari selisihnya. Untuk suku pertama yuk langsung bisa diketahui, berarti angka yang paling depan. Selisihnya tinggal dikurangkan. Berapa suku pertamanya? Negatif 4. min 4. Iya, kemudian selisihnya 3. 3 didapat dari Negatif min 4. 4 dikurangi 4 kita cek. U1 sama dengan min 4, kemudian bedanya B sama dengan U2 dikurangi U1 sama dengan min 1 dikurangi min 4 sama dengan min 1 tambah 4, hasilnya adalah 3 ya. Lanjut soal ketiga. Suku kedua dan suku keenam suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 7 dan 19. Berapakah suku kedua 5 barisan tersebut? Nah, untuk menyelesaikan soal ini kalian menggunakan metode eliminasi kemudian substitusi ya. Jadi di sini diubah dulu persamaan dari suku kedua. Rumusnya apa? Untuk U2-nya sama dengan, jawab bareng-bareng enggak apa-apa, nggak usah nunggu temennya jawab, jawab aja. U2 sama dengan A tambah B sama dengan 7. ya, A tambah B sama dengan 7. Untuk U6-nya Sama dengan A ditambah 5B sama dengan 19. coba kita cek ya. Ya, di sini untuk mengurangkan, dikurangkan suku terbesar untuk mengeliminasi, yaitu suku terbesar dikurangi dengan suku terkecil. Karena suku terbesarnya adalah U6, maka di sini U6 diletakkan di atas. U6 sama dengan A ditambah 5B sama dengan 19. U2 sama dengan A ditambah B sama dengan 7. Betul ya tadi jawaban kalian? Kemudian kurangkan. A dikurangi A habis, 5B dikurangi B hasilnya adalah 4B, 19 dikurangi 7 hasilnya adalah 12. Maka B sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemudian kalau B-nya sudah ketemu, langkah berikutnya diapakan? Substitusi ke persamaan berapa? Mau satu atau yang kedua? Mau yang suku kedua atau 6? U2 kita substitusikan ke suku kedua. Ya, betul ya. Nah, di sini U2 sama dengan A ditambah B sama dengan 7. A ditambah B-nya 3 sama dengan 7, sehingga A-nya ketemu 7 dikurangi 3, A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kalau A dan B-nya sudah ketemu, berarti kalian bisa menentukan suku ke-25. Rumusnya bagaimana coba untuk menentukan U25 dengan barisan aritmatika?
25 sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Iya, coba dihitung hasilnya berapa? Hasilnya 76. Kita cek. Jadi suku ke-25 adalah U25 sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. A-nya 4 ditambah 25 kurangi 1 kali 3 sama dengan 4 ditambah 24 kali 3 sama dengan 4 ditambah 72 sama dengan 76. Betul sekali jawaban kalian. Sampai di sini dari 3 soal yang sudah kita bahas, ada yang mau kalian tanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah bisa dipahami ya? Tidak. Berarti setelah ini, Iya. dari 3 soal ini bisa kalian gunakan untuk mengerjakan uji kompetensi pada Google Classroom. Setelah ini setelah pelajaran di Google Meet ini, kalian buka Google Classroom dan kerjakan soalnya di situ. Kalau 3 soal ini sudah kalian kuasai, insya Allah soal pada Google Classroom sudah bisa kalian kerjakan dengan baik. Semoga semua mendapat nilai 100 ya, KKM. Amin. Selanjutnya, Amin. ya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sisipan dan suku tengah barisan aritmatika. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita masuk ke penutup. Salah satu coba sampaikan kesimpulan apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah barisan aritmatika yaitu barisan yang memiliki suku pertama disimbolkan dengan A dan memiliki selisih antara suku-suku berurutan yang sama disebut dengan beda disimbolkan dengan B. Iya, betul sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Holik bahwa beda itu tadi diambil dari pengurangan suku-suku terdekat, yaitu suku kedua kurangi suku ke-1, suku ketiga kurangi suku ke-2. Kemudian kesimpulan berikutnya ada yang mau menyampaikan ini untuk rumus menentukan suku ke N barisan aritmatika. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurangi 1 tutup kurung dikali B. Iya, betul sekali. Itu kesimpulan yang dapat kalian ambil untuk pembelajaran hari ini. Kemudian salah satu saya minta untuk menyampaikan, sebentar Kak, stop screen dulu. Coba salah satu menyampaikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Saya, Bu. Iya, silakan Firma. Pembelajaran mengenai barisan aritmatika mudah saya pahami, Bu. Apalagi terdapat contoh seperti barisan jeruk dan korek api memudahkan saya memahami pola dari barisan aritmatika. Iya. Kendala yang saya alami dalam pembelajaran hari ini melalui Google Meet cukup sulit mengakses jika sinyalnya tidak mendukung, dan diskusi secara online melalui WhatsApp juga menyulitkan kami untuk saling berbagi informasi. Iya, itu kendala yang dialami oleh Firma dan refleksi yang sudah disampaikan mewakili dari yang lainnya ya, atau ada yang mau menambahkan untuk refleksi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk Tidak. pembelajaran hari ini akan segera kita akhiri. Sebelumnya saya ingatkan untuk melanjutkan, untuk kalian mempelajari materi berikutnya yang sudah saya tadi tampilkan, yaitu mengenai sisipan suku tengah pada barisan aritmatika. Dan setelah ini kalian juga lanjut untuk mengerjakan uji kompetensi pada Google Classroom ya. Bisa dipahami semuanya ya? Ya, baik, sebelum kita mengakhiri, silakan salah satu untuk memimpin doa penutup terlebih dahulu. Ketua kelasnya. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai.
Ya, berdoa selesai. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bisa meninggalkan Google